Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan belajar dari coding kembali ya, kaitannya dengan algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan bahas mengenai bilangan prima ya. Bilangan prima itu merupakan bilangan khusus gitu ya, yang memiliki sifat-sifat khusus gitu ya. Kita fokusnya adalah bagaimana menentukan apakah satu bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Oke, kita akan mulai. Nah, kita akan bahas 3 teknik menentukan bilangan prima ya. Yang pertama adalah teknik yang paling umum, yaitu menggunakan modulus. Ya, kemudian yang kedua, nah modulus ini kita optimasi ya, ada beberapa langkah atau hal yang kita bisa optimasi ya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan konsep namanya shift of Eratosthenes ya. Ini salah satu algoritma bilangan prima yang cukup terkenal gitu ya, yang bisa menampilkan bilangan prima atau menentukan bilangan prima dengan cepat. Baik. Ya, kita bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama menggunakan modulus ya. Ini adalah cara yang paling umum diajarkan di mata kuliah algoritma atau pemrograman dasar gitu ya. Karena konsep ini mudah dipahami dan memang sesuai dengan definisi dari bilangan prima adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan bilangan dari mulai awal, dari mulai 2 hingga n atau hingga bilangan itu sendiri ya. Jadi bilangan yang unik gitu kan ya, bukan merupakan kelipatan dari bilangan berapapun selain bilangan itu sendiri dan juga angka 1. Nah, kita contoh aja ya. Misalnya, apakah n merupakan bilangan prima? Contoh misalnya angka 9. Ya, kita paham gitu, dan 9 itu bukan bilangan prima. Mengapa? Karena 9 itu habis dibagi 3. Ya, kalau kita bagi 9 itu dengan angka 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 gitu kan ya. Itu yaitu n-1 dengan dari 2 sampai n-1. Ya, ternyata ada satu yang hasilnya kosong, dan hasilnya 0 kalau kita moduluskan dengan bilangan-bilangan itu gitu. Artinya ada bagian dari bilangan angka 9 itu yang memang habis dibagi dengan bilangan tersebut ya. 9 modulus 3 itu hasilnya 0. Sehingga bisa dipastikan bahwa 9 ini bukanlah bilangan prima. Oke. Contoh misalnya 10 ya, contoh lain. Nah, ini malah ada 2 ya. Dari sekian list daftar dari mulai 2 sampai 9 ya, ternyata ada 10 modulus 5 yang hasilnya 0, 10 modulus 2 itu hasilnya 0 juga ya. Untuk itu maka bisa dipastikan bahwa 10 ini bukanlah bilangan prima ya. Kemudian angka 11. Nah, kita lihat angka 11. 11 kalau kita modulus dengan 10, modulus dengan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dilihat di sini tidak ada yang 0 ya, tidak ada yang habis dibagi. Itu artinya bahwa 11 ini merupakan bilangan prima karena tidak ada bilangan yang menjadi pembagi dari bilangan tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah angka 12 ya. 12 ini malah banyak ya, ada 4 yang dibagi di modulus ya, dengan bilangan tersebut hasilnya adalah 0, yaitu 12 modulus 6, 12 modulus 4, 12 3, dan 12 modulus 2. Hasilnya 0, nah ini bisa dipastikan bahwa 12 ini bukanlah bilangan prima ya. Jadi terlihat polanya ya di sana ya. Jadi terlihat polanya bahwa bilangan prima itu yang kalau hasilnya di sini tidak ada yang 0. Nah, dari dasar ini kita bisa membuat programnya ya, atau algoritmanya ya, untuk menentukan apakah itu bilangan prima atau bukan. Oke, kita langsung praktek aja ya, karena ini learning by coding, kita belajar dari coding ya, kita langsung praktek saja. Saya akan buka editor DevC
untuk mana di device saya ya, untuk mencoba tadi ya konsep menentukan bilangan prima menggunakan modulus. Saya siapkan dulu header fungsinya ya, kemudian saya bikin fungsi is prime ya, misalnya ya is prime kemudian integer n ya. Ini deklarasi fungsi, kemudian integer main ya, kita biarkan dulu main di sini ya, kemudian integer is prime integer n. Nah, n adalah bilangan yang mau dicek apakah itu prima atau bukan. Ini biar enak kita pakai boolean aja ya, biar nanti hasilnya true atau false ya. Nah, misalnya di sini ada proses inputan ya, integer n ya, print input bilangan, oke, kemudian scan f %i sama dan n, lalu if kita validasi boleh gitu ya, kalau mau validasi bilangannya, karena ya tentu bilangan prima itu adalah bilangan prima positif, mau di filter seperti itu silahkan gitu kan ya. Ya, tapi langsung aja kita mempersingkat dan mempermudah pemahaman, langsung kita panggil jika prime, jadi n ini adalah prima bernilai true, maka kita langsung cetak printf prima. Else nya tentu kita printf bukan prima. Oke. Nah, begini saja. Kemudian kita sekarang bikin fungsinya. Nah, fungsinya tadi untuk menggunakan modulus itu diulang ya, dari mulai 2 gitu kan ya, sampai ke n-1 gitu kan ya, sehingga kita bisa ulang gitu kan ya. Nah, kita kasih nilai default dulu gitu kan ya, boolean prima sama dengan misalnya true ya, kita anggap bilangan itu adalah bilangan prima. Kemudian kita bisa ulang ya, for ada kemungkinan bilangan itu adalah angka 2. Nah, kalau angka 2 ini angka spesial ya. Angka 2 itu tidak perlu masuk perulangan, sehingga nanti kita yang masuk perulangan hanya yang n-nya itu lebih dari 2. Nah, for integer i dari mulai 2, i kurang dari sama dengan n-1, i plus plus. Nah, kemudian if n-nya bilangannya itu dimodulus dengan i sama dengan 0, kalau ada yang 0 ya. Kalau ada yang 0 maka itu bisa dipastikan bukan prima, sehingga langsung kita buat primanya adalah false. Oke, kemudian nggak perlu kita lanjutkan lagi proses perulangan ya, sehingga ini kita taruh if, lalu langsung kita break aja. Karena kalau sekali ketemu ada yang 0, sudah itu sudah dipastikan bahwa itu bukan prima. Ya, kemudian di sini return prima. Oke, selesai kiranya. Jadi cukup sesederhana itu untuk menentukan bilangan prima ya, dengan perulangan dan dimoduluskan bilangan yang mau dicek dengan 2 sampai n-1. Baik, kita coba compile, simpan dulu, jangan lupa prima mod modulus. Nah, oke, kita tunggu hasilnya. Kemudian cara ini cara yang saya kira sering diajarkan ya di mata kuliah algoritma, karena memang sangat simpel gitu kan ya, sehingga mudah dipahami ya, hanya menggunakan konsep modulus ya. Kita coba
misalnya angka 11, ini kan harusnya prima ya. Oke, prima, betul. Kita coba testing lagi dengan angka yang lain, misalnya 100, harusnya bukan prima, betul. Ya, kita boleh tes yang lain, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini pasti bukan prima karena belakangnya genap. Ya, bukan prima. Ya. Kalau misalnya 1, 2, 2, 1, ya, bukan prima juga karena ini bisa dibagi 3. 1, 2, 1. Nah, bukan prima. Apa ya? 2, 3, 1. Nah, 31 prima. Oke. Saya kira harusnya dengan beberapa tes ini itu benar gitu kan ya, sehingga silakan nanti kalau ada kesalahan boleh di komen atau diusulkan apa kesalahannya gitu kan ya. Kita sepanjang dites tadi sih harusnya sudah benar. Oke, baik, itu cara pertama gitu kan ya. Kita akan beralih ke cara yang selanjutnya. Cara selanjutnya adalah kita coba optimasi ya. Sebenarnya coding yang tadi gitu kan ya. Coding yang tadi itu bisa dioptimasi dengan apa? Pertama, kita periksa dulu apakah bilangan itu ganjil atau genap. Kalau genap nggak usah diperiksa. Kalau genap sudah pasti bukan prima gitu kan ya. Sehingga kita bisa cek hanya yang ganjil. Ya. Setelah itu, pembagi modulus itu sebenarnya tidak perlu dibagi dengan bilangan genap. Kenapa? Karena satu bilangan, karena tadi ya sudah direduksi dengan bilangan genapnya gitu ya, yaitu nggak usah diikutkan dalam perulangan, ya hanya yang ganjil saja. Nah, kalau ganjil itu dimoduluskan dengan hanya dimoduluskan dengan bilangan yang sifatnya ganjil ya, karena kalau misalnya dimoduluskan dengan yang genap itu ya pasti akan nilainya tidak tidak akan kosong ya, tidak ada suatu bilangan genap dikalikan itu hasilnya ganjil, itu ada nggak ya? Seharusnya tidak ada. Misalnya katakanlah 6 kali 3 18. Ya, itu kan genap ya. 6 kali 5 30, itu juga genap ya. Jadi kalau satu bilangan genap dikalikan dengan bilangan berapapun, itu hasilnya adalah genap. Oke, kita coba ya optimasi program yang tadi ya. Kita coding, kembali ke coding ya. Ini kita copy, kemudian kita bikin file baru. Lalu kita simpan dengan ini yang berbeda, prima modulus ya, optimize ya. Nah, dengan cara apa? Kita bikin satu fungsi lagi, boolean is out gitu kan ya, atau nggak usah pakai fungsi pun boleh ya, misalnya langsung di sini ya. Nah, jika n lebih dari ini kita masuk ke sini. Nah, sini kita if n modulus 2 sama dengan sama dengan 1 ya, jika sama dengan 0 ya, genap ya. Jika genap langsung aja primanya sama dengan false. Nah, else-nya baru kita garap yang for ini ya, kita garap yang for. Jadi dicek dulu apakah genap atau ganjil. Kalau genap udah langsung false saja. Jadi bukan prima ibaratnya. Kemudian tadi dibilang bahwa di sini ya itu kita pembaginya pakai bilangan ganjil saja gitu kan ya. Nah, sehingga dari mulai 3 ya sampai n-1 nggak apa-apa. Kemudian ini kita ditambah 2, artinya biar loncat 2 gitu. Ini hanya bilangan ganjil yang menjadi pembagi. Kemudian di sini baru if ini, sehingga ini tereduksi dengan cukup drastis karena kan hanya loncat, hanya bilangan ganjil saja. Bahkan ada yang bilang bahwa tidak perlu membagi sampai ke n, tapi cukup sepertiganya
Ya, cukup sepertiganya. Sepertiga dari bilangan, misalnya n-nya ada 30 gitu ya. Maka cukup sampai 10 ya, bilangan ganjil yang di bawah 10. Ada yang seperti itu lebih optimize lagi. Ya, jadi sini bukan n-1 tapi n bagi 3. Jadi sepertiganya. Ya, tapi kita coba ini dulu lah gitu ya. Ini juga sudah cukup optimize ya. Kita coba compile ya. Kita tes dengan bilangan-bilangan, misalnya 11 itu harusnya prima. Oke, kita tes bilangan yang lain yang memang prima, misalnya 37. Kita tes itu adalah prima. Kemudian kita tes misalnya 51, bukan prima, betul, karena habis dibagi 3. Ya, kemudian kalau yang genap misalnya 42, bukan prima. Oke, seharusnya sudah benar gitu kan ya. Ini logika berpikirnya untuk cara yang kedua. Itu modulus yang dioptimasi dengan mengurangi proses perulangan di sini. Jadi yang masuk perulangan ini tidak perlu sampai akhir atau ujung, tapi hanya cukup dimodulus dengan bilangan ganjil saja. Ya. Oke, baik. Kita kembali dengan membahas cara ketiga. Ya, di cara ketiga ini merupakan cara shift of erratoteness ya. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini kalau ini menampilkan deret. Jadi sebuah bilangan prima itu kalau kita mau menampilkan deret bilangan prima misalnya dari 1 sampai 120 ya, teori shift of erratoteness itu cukup misalnya angka 2 ini. Jadi kita lihat 4 bilangan prima pertama yaitu 2, 3, 5, 7. Ya, maka seluruh kelipatan dari 2 itu bukan prima. Nah, jadi angka 2 kelipatannya bukan prima. Nanti 3, seluruh kelipatan 3 bukan prima, reduksi, dihilangin ya. Nanti 5, ya seluruh kelipatan 5 itu direduksi, bukan prima, karena itu bukan prima. Ya, kemudian 7, seluruh kelipatan 7 itu juga direduksi. Ya, Pak, kok nggak sampai 9? 9 sebenarnya nggak perlu, kenapa? Karena 9 ini sudah merupakan kelipatan 3. Ya, dan seterusnya. Dan 11, nah, itu ya pasti bukan kelipatan dari ini semua ya, 2, 3, 5, 7. Nah, jadi itu konsepnya. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai dasar untuk untuk membentuk bilangan prima gitu kan ya, untuk mencari bilangan prima gitu kan ya. Dengan cara apa gitu kan ya. Konsepnya adalah kita tinggal cari ya, apakah bilangan itu merupakan modulus ya. Kalau dimodulus dengan 2, 3, 5, 7 itu 0 atau enggak gitu ya. Kalau itu 0 maka itu dipastikan bukan prima. Ya, jadi kita bisa manfaatkan itu. Oke, kita ya ini ya tadi ya, kalau n itu habis dibagi dengan 2, 3, 5, 7, jika iya maka bukan prima, jika tidak maka prima ya. Oke, jadi cukup memodulus dengan 4 buah bilangan, tidak perlu yang lain gitu kan ya. Nanti kita buktikan apakah itu bisa menjawab permasalahan bilangan prima atau tidak. Kita coba lagi. Ini kita copy saja biar cepat. Oke, is prime biarin, ini is prime biarin, nah boolean prima biarin. Oke, nah kita fokus ke sini. Ya, nah jadi kita buat array dulu ya, misalnya integer a lah gitu ya. Ini merupakan array yang isinya adalah tadi ya 2, 3, 5, 7. Oke. Kemudian kita tinggal ulang di sini ya. Boleh kalau misalnya yang genap itu nggak usah dicek, boleh gitu kan ya. Tapi nah di sini kita sekarang perulangannya kita ganti sama dengan 4 plus
plus, kemudian jika N-nya dimodulus dengan A yang ke I, ya, yaitu 2357 tadi, ya sama dengan 0, ya maka sudah pasti false, dan kita break saja nggak masalah. Ya. Nah, selain itu maka ya prima. Kalau misalnya ini for-nya ini di sini tidak pernah true, ya maka itu akan berarti bahwa bilangan itu adalah bilangan prima. Oke, seperti ini. Jadi makin kecil reduksi ininya gitu. Berapapun bilangannya, mau 1 juta, mau 2 juta, gitu kan ya. Ini hanya 4, ya. Hanya 4 ya, ini yang menjadi bilangan yang kita pakai sebagai pembagi atau modulus. Oke, kita simpan. Prima save. Oke, kita compile. Oke, misalnya 100 harusnya bukan prima, betul. Kita tes bilangan yang lain. Misalnya 23 harusnya prima. Oke, betul. Kita tes yang lain. 1 juta, nah, harusnya kan prima ya, bukan prima ya. Oke, bukan prima, betul. Jadi bilangan besar pun juga dapat ya. Katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nggak tahu ini prima atau bukan. Nah, ternyata prima gitu ya. Itu bilangan besar pun bisa terdeteksi itu prima atau bukan. Oke, baik. Saya kira itu gitu kan ya, sharing mengenai bilangan prima atau bukan ya dengan source code programnya juga tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan atau saya yakin ada alternatif cara lain gitu kan ya, mungkin bisa lebih cepat gitu kan ya untuk menentukan bilangan prima. Tapi mudah-mudahan variasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar bagaimana menentukan bilangan prima atau bukan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, source code-nya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi gitu kan ya, untuk diunduh gitu kan ya. Jangan lupa saksikan video-video yang lainnya, like, comment, subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.